Film Outrage adalah film Yakuza Jepang tahun 2010. Film ini disutradarai dan dibintangi oleh Takeshi Kitano. Film ini berkompetisi untuk Festival Film Cannes pada tahun 2010. Di awal film melihatkan sekelompok geng Yakuza sedang melakukan pertemuan. Setelah beberapa saat, bos besar Yakuza yang bernama Kanai menyudahi pertemuan tersebut. Saat akan meninggalkan ruangan pertemuan, tangan kanan Kanai yang bernama Kato memanggil salah satu ketua klan bernama Ikimoto. Kato menyuruh seluruh anak buahnya keluar dari ruangan agar pembicaraan mereka tidak ada yang mendengar. Ia bertanya pada Ikimoto, apakah Ikimoto bekerja sama dengan klan yang dipimpin Murashi. Ikimoto membenarkan hal tersebut. Ia berkata bahwa mereka menjadi saudara angkat saat bersama-sama berada di dalam penjara. Kato memberikan peringatan pada Ikimoto agar tidak melakukan tindakan yang mencurigakan dan lebih mementingkan Kanai daripada hubungan saudara dengan Murashi. Setelah mereka selesai bicara, Ikimoto keluar menghampiri Otomo yang berada di parkiran mobil. Ikimoto berkata kepada mereka bahwa Kato kesal atas hubungannya dengan Murashi dan berniat minta tolong kepada Otomo agar membantunya. Kembali ke rumah, Kanai marah kepada Kato karena tidak mengetahui perdagangan narkoba yang berada di wilayah Ikimoto. Kemudian, di jalan terlihat iringan mobil dari ketua klan Yakuza tersebut. Ikimoto mengatakan bahwa Kato mencurigai dirinya merencanakan sesuatu dengan Murashi. Ia menyuruh Otomo untuk membuat perselisihan kecil dengan membangun perusahaan miliknya di wilayah Murashi. Kemudian, Otomo menemui seorang polisi bernama Katauke di sebuah rumah makan dan mengatakan dirinya akan menyerang klan Murashi. Katauke mengatakan bahwa dirinya sudah bekerja di Departemen Kejahatan. Setelah mendapatkan jatah uangnya dari Otomo, segera pergi meninggalkan Otomo. Pada suatu malam di tempat hiburan, seorang Yakuza dari klan Murashi bernama Lizuka bersama rekannya terlihat sedang memeras seorang pekerja kantor bernama Okazaki untuk membayar 600.000 yen. Dengan takut, Okazaki mengatakan untuk mengambil uang tersebut di kantornya. Mereka pun segera berangkat menuju kantor Okazaki. Sebelum menuju kantor, Okazaki menelpon temannya yang berada di kantor agar menyiapkan uang 1 juta yen. Saat Okazaki membuka pintu kantornya, betapa terkejutnya Lizuka karena ternyata tempat itu bukanlah kantor, melainkan markas klan Otomo yang sedang bermusuhan dengan klan Ikimoto. Tak lama berselang, Ikimizu memberikan uang tersebut kepada Lizuka. Lizuka yang tertunduk lesu karena mengetahui karena bos besar mereka adalah saudara angkat berusaha menolak uang tersebut. Karena pasukan Lizuka segera mengambil uang itu dan meninggalkan markas klan Otomo. Di sebuah restoran terlihat Murashi sedang memarahi kecerobohan Lizuka tersebut. Murashi menyuruh untuk mengirim potongan jari Lizuka serta uang pengganti sebagai permintaan maaf. Setelah itu, Murashi menelpon Ikimoto untuk meminta maaf atas kecerobohan anak buahnya serta berjanji akan mengganti uang tersebut. Pada siang harinya, di markas Otomo terlihat Lizuka meminta maaf kepada Otomo dengan menyerahkan jari milik Lizuka beserta uang pengganti. Namun hal tersebut tidak cukup meminta Kimura memotong jarinya. Okazaki menyerahkan cutter untuk memotong jari Kimura. Ia mengambil cutter itu mencoba untuk memotong jarinya, akan tetapi cutter tersebut tidak bisa memotong tulangnya. Kimura berkata seandainya tidak ada perjanjian saudara antara bos mereka Kimura, pasti akan menghancurkan Otomo. Otomo yang kesal mendengar perkataan Kimura segera mengambil cutter tersebut dan menyayat wajah Kimura.
Setelah itu, Otomo menyuruh Lizuka untuk membawa Kimura pergi. Keesokan harinya, Kimura dengan wajah terluka melapor kepada Murashi bahwa permintaan maafnya ditolak. Tak lama berselang, Murashi menemui Ikimoto untuk menyelesaikan masalah dengan Otomo. Sementara di tempat Otomo, mereka sedang membicarakan tentang kelicikan Ikimoto. Mereka mengetahui Ikimoto hanya ingin memeras dari keuntungan penjualan narkoba Murashi. Jika Murashi menyadarinya, maka akan terjadi perang. Disitulah Otomo akan bertindak merebut wilayah Murashi. Kembali ke Murashi, ia menyatakan kepada Ikimoto tentang bisnis narkobanya. Ikimoto menjelaskan kalau Kanai ingin 50% dari keuntungan penjualan narkoba itu. Padahal, Kanai tidak tahu tentang penjualan narkoba tersebut. Ikimoto hanya ingin memeras Murashi. Setelah pulang ke markas, Murashi merasa kesal dengan Ikimoto. Ia mulai menyadari bahwa Ikimoto hanya memperalatnya dan ingin memerasnya. Di tempat lain, melihatkan Okazaki mendatangi bar Lizuka untuk menikmati minuman gratis. Namun ia kecewa karena wanita penghibur di sana terlihat tua dan jelek. Setelah pergi dari sana, Okazaki pergi berkumpul bersama teman-temannya sambil bersenang-senang. Setelah malam larut, Okazaki yang terlihat mabuk bersama rekannya sedang makan di pinggir jalan. Tiba-tiba Lizuka muncul memukul Okazaki dari belakang dan memasuknya ke dalam mobil. Okazaki dibawa ke gedung kosong dan dipukuli oleh Kimura dan anak buahnya. Kimura juga menanyakan di mana tempat tinggal Otomo. Namun Okazaki tidak mau menjawabnya. Dengan kesal, Kimura lanjut memukuli Okazaki hingga tewas. Di markas besar Kanai memarahi Ikimoto karena membiarkan anak buahnya mati. Ia kemudian memerintahkan Ikimoto untuk memberitahu bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara di rumahnya, Lizuka mengambil kartu kredit pacarnya, kemudian bersiap kabur dengan bawaan seadanya. Lalu di bar terlihat anak buah Otomo mencari Lizuka, namun dia tidak ada di sana. Terlihat Lizuka yang melarikan diri sudah berada di sebuah bus. Namun naas, anak buah Otomo yang mengetahui keberadaannya langsung menembak Lizuka hingga tewas. Karena kondisinya semakin memanas, Kimoto dan Murashi kembali bertemu. Murashi merasa dirugikan karena satu anak buahnya tewas. Ikimoto juga mengatakan karena satu anak buahnya juga tewas, mereka sudah impas. Ia juga menyarankan kepada Murashi agar mendatangi Kanai untuk meminta maaf agar keadaannya membaik. Siang harinya, Ikimoto dan Murashi mendatangi kediaman Kanai untuk meminta maaf. Kanai terlihat memaafkan Murashi dan menyuruhnya pergi. Namun ternyata kenyataan berbeda. Dia justru menyuruh Otomo agar melukai Murashi tanpa membunuhnya. Dengan gerak cepat, Otomo beserta anak buahnya mendatangi Murashi di tempat dokter gigi. Otomo dengan sadis mengambil alat bor gigi kemudian memasukkannya ke mulut Murashi. Murashi dengan mulut yang terluka mendatangi Kato untuk melaporkan Otomo. Namun Kato hanya ingin berkata bahwa ini adalah ulah Ikimoto. Dia menyarankan kepada Murashi untuk berpura-pura pensiun dan meminta maaf kepada Ikimoto. Mereka kemudian mendatangi kediaman Ikimoto dan melakukan apa yang disuruh Kato. Ikimoto terlihat senang atas pensiunnya Murashi. Setelah itu, Otomo pergi meninggalkan rumah Ikimoto. Kemudian terlihat Kimura mengikuti Otomo. Otomo yang menyadari dirinya diikuti segera menabrak mobil Kimura dan membiarkan Kimura kabur. Kimura memarahi Otomo atas perbuatannya. Saat itu juga anak buahnya menenangkan Kataoka. Setelah anak buahnya pergi, Otomo yang tidak terima dimarahi memukul Kataoka. Lalu terlihat pengedar narkoba bernama Akuma dengan mengendarai sepeda sedang menjual narkoba kepada pelanggannya. Tak lama, anak buah Otomo membawanya ke markas mereka. Berdasarkan informasi, Akuma di daerah tersebut terdapat tempat kedutaan Ghana.
Tempat itu di luar akses sehingga polisi tidak bisa melarang menjual narkoba di sana. Setelah mendengar itu, Otomo beserta anak buahnya segera mendatangi kedutaan tersebut. Mereka menawari kerjasama untuk membuat kasino di tempatnya. Di kedutaan Ghana, mereka sedang mengadakan pesta. Terlihat Junia yang sedang mendekati kedutaan Ghana tersebut. Kemudian, ia membawa Junia ke kamarnya. Kemudian Junia berkata ingin mandi dulu sambil memberikan minuman kepada kedutaan Ghana itu. Saat Junia masuk ke kamar mandi, ia tiba-tiba pingsan. Saat terbangun, Mizune dan rekannya sudah berada di kamarnya. Mereka kemudian menunjuk Junia yang sudah tewas bersama pisau di sampingnya. Mizune mengancam duta Ghana itu bila tetap tidak mau bekerja sama mereka akan melapor pembunuh itu ke polisi. Dengan terpaksa, ia menerima kerjasama tersebut. Keesokan harinya, Mizune dan rekannya mengantarkan duta Ghana tersebut ke kantor barunya. Tak perlu waktu lama lagi bagi mereka menyulap kedutaan Ghana menjadi sebuah kasino. Terlihat, kasino tersebut sangat ramai. Ikimoto yang berada di sana sangat puas dengan pekerjaan Otomo dan anak buahnya. Sedangkan di kediamannya terlihat Otomo menanyakan bagaimana kelancaran bisnis kasino yang mereka buat. Ishihara mengatakan kepadanya bahwa Ikimoto terlalu sering datang sehingga mengganggu kelancaran bisnis kasino. Sedangkan di kediaman Kanai, Osawa datang sembari mengabarkan kelancaran bisnis kasino mereka. Kemudian, Kanai meminta untuk melanjutkan kekuasaan Ikimoto yang sebentar lagi pensiun. Tentu saja Osawa menerima tawaran tersebut. Di tempat lain terlihat Kataoka sedang mencari Otomo. Sedangkan Otomo berada di tempat kasino. Otomo berbicara kepada Ikimoto agar tidak terlalu sering ke sana karena mengganggu pengunjung lain. Namun, Ikimoto menolaknya dan berkata Yakuza sejati memang harus berada di tempat kasino. Sementara itu, duta Ghana mendatangi Ishihara karena keuntungan yang dia dapat dari kerjasama kasino hanya 20%. Dia ingin meminta 50% keuntungan dari kasino tersebut. Ishihara hanya mengatakan untuk berhati-hati dengan Yakuza sambil membiarkannya pergi. Saat duta Ghana akan mandi di rumahnya, ia terkejut melihat ular di kamar mandinya. Ia sangat panik namun tidak bisa keluar karena Ishihara dan anak buahnya telah mengunci pintunya. Ishihara berjanji akan membuka pintunya jika duta Ghana itu bersedia menerima 20% keuntungan dari kasino. Dengan sangat terpaksa duta Ghana tersebut menerimanya. Sedangkan di markas Otomo terlihat sedang membicarakan bisnis narkobanya mengalami penurunan karena ada pengedar lain yang berkeliaran di daerahnya. Keesokan harinya, mereka mendatangi sebuah restoran tempat transaksi narkoba. Mizune bersama rekannya memasuki restoran itu. Ia mengatakan kepada pelayan di sana untuk memanggil pemilik restoran tersebut. Namun, pelayan itu tak kunjung memanggil bosnya. Karena kesal, Mizune segera mendatangi pemilik restoran itu yang ada di dapur. Mereka menanyai pemilik restoran apakah benar ia menjual narkoba. Namun, pemilik restoran itu pura-pura tidak mendengar. Karena marah, omongannya tidak didengar, Mizune menancapkan sumpit ke telinga orang itu serta memotong jarinya. Akhirnya pemilik restoran itu mengatakan bahwa pemasok narkobanya adalah Murashi. Ikimoto yang mengetahui hal tersebut segera menyuruh Otomo menghabisi Murashi. Malam harinya, Otomo langsung mendatangi Murashi di tempat pemandian umum. Sebelum menemui Murashi, ia menghabisi anak buahnya yang berada di luar. Setelah itu, Otomo langsung membunuh Murashi beserta anak buahnya yang berada di sana. Pagi harinya, Otomo kembali dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas pembunuhan Murashi. Sementara di markas besar Kato melaporkan kepada Kanai bahwa Otomo dibebaskan dari pembunuhan Murashi karena tidak cukup bukti. Di sini Kanai menyuruh Ikimoto untuk membuang Otomo. Otomo yang tidak terima akan hal tersebut berniat mendatangi Kanai. Dia memotong jari kelingking untuk dipersembahkan kepada Kanai. Setelah itu, di markas Kanai, Kato memarahi Otomo karena ia lancang datang tanpa memberitahu Ikimoto terlebih dahulu. Kemudian mayat Ikimoto dibawa oleh Ishihara bersama duta Ghana dengan mobilnya.
Perjalanan mereka terhambat sewaktu karena ada razia di jalan. Namun mereka membawa mobil kedutaan polisi hanya membiarkan lewat. Saat berada di tempat aman, mereka menyuruh duta Kana itu untuk mengubur mayat Ikimoto. Siang harinya, Ozawa melaporkan kepada Kanai bahwa Ikimoto dibunuh oleh Otomo. Kanai justru menawarkan kepada Ozawa posisi dari Ikimoto, asalkan dia berhasil menghabisi Otomo. Setelah itu, di rumah Otomo terlihat pria yang menyamar jadi polisi memeriksa surat-surat dari supir Otomo. Saat dia ingin mengambil SIM, tiba-tiba polisi tersebut menembak supir Otomo. Setelah itu, polisi beradu tembak dengan anak buah Otomo hingga mereka berdua tewas. Tak lama berselang, Otomo yang merasa ada kejanggalan bertemu dengan Kataoka. Kataoka mengatakan bahwa posisi jabatan Ikimoto sebenarnya diberikan kepada Ozawa. Ia juga mengatakan bahwa Kanai telah menipu Otomo agar membunuh Ikimoto. Kataoka yang mengetahui nyawa Otomo bahaya, menyuruhnya menyerahkan diri. Mendengar penolakan Otomo, Kataoka menampar Otomo dan segera pergi meninggalkannya. Kato kemudian menyuruh anak buahnya melempar granat di tempat Otomo. Beruntungnya saat terjadi ledakan, Otomo sedang berada di kamar mandi bersama satu anak buahnya. Namun ledakan tersebut menewaskan banyak anak buah Otomo. Sedangkan Ozawa terlihat sedang membunuh semua anak buah Otomo. Di kamar mandi, Otomo menyuruh satu anak buahnya yang masih selamat untuk kabur. Sedangkan Ishihara terlihat memantau kediaman Kanai. Anak buahnya melapor kepada Ishihara bahwa banyak sekali pengawal di seluruh rumah Kanai. Tiba-tiba Ishihara menembaknya hingga tewas. Ternyata Ishihara mengkhianati Otomo. Semua anak buah Otomo yang tersisa juga dibantai oleh anak buah Ozawa. Hanya tersisa Mizuni yang bersiap meninggalkan kota. Sebelum pergi, Mizuni berpamitan kepada kekasihnya. Saat dia memasuki mobil, tiba-tiba anak buah Ozawa membawanya ke tempat yang sepi. Mizuni dibunuh dengan melilitkan tali yang diikat ke sebuah besi. Otomo yang merasa sudah dikalahkan, segera menyerahkan dirinya kepada Kataoka untuk ditangkap. Karena di penjara nyawanya bisa diselamatkan. Di kediaman Kanai terlihat Ozawa sangat bahagia karena telah berhasil mewarisi klan Ikimoto. Namun tak disangka, Kato malah membunuh Ozawa kemudian membunuh Kanai. Dengan kecerdikannya, Kato memanipulasi pembunuhan. Seakan-akan Ozawa telah membunuh Kanai. Sedangkan di penjara terlihat Otomo yang sedang termenung, tiba-tiba Kimura datang dan menusuk Otomo. Kini, kekuasaan Kanai berhasil diduduki Kato. Ishihara juga terlihat menjadi tangan kanannya. Tidak lama berselang, Kataoka datang untuk mengabarkan bahwa Otomo telah tewas dibunuh Kimura di penjara. Namun pada kenyataannya berbeda, Otomo masih hidup dan sedang bersiap untuk balas dendam. Dan film pun berakhir. Tak lama setelahnya, Kanai mendatangi Otomo. Dia mengatakan kepada Otomo bahwa saat kekuatan Ikimoto habis, maka Otomo akan menggantikannya. Di tempat kasino, Otomo yang marah kepada Ikimoto menusuknya dengan pisau. Ikimoto yang merasa terancam berjanji kepada Otomo akan mengembalikan kedudukannya. Namun, Otomo yang sudah dijanjikan akan menggantikan kedudukan Ikimoto menembaknya hingga tewas.